Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelumnya, Bapak mohon maaf ya karena satu dan lain hal ini digantikan dengan animasi seperti biasa. Ini animasi peganti dikala ada halangan ya, tetapi tidak menyurutkan minat antum, semangat antum untuk belajar, untuk mempelajari pembelajaran HIPA yang insya Allah akan disampaikan pada hari ini. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat karunia-Nya maka kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pelajaran IPA kali ini insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang sistem pencernaan pada hewan ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang akan kita pelajari sekarang adalah sistem pencernaan pada hewan, di mana sistem pencernaan pada hewan itu berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Di sini kita akan membahas berbagai sistem pencernaan yang terdapat pada hewan. Ya, antum bisa lihat di buku. Ini ada di halaman 44 di bukunya ya. 44 organ pencernaan pada hewan. Yuk, antum sekarang lihat, perhatikan di monitor ya. Slide yang pertama tentang organ pencernaan pada hewan. Baik, organ pencernaan hewan umumnya ini yang terjadi itu kebanyakannya adalah pertama pada mulut. Masuk ke mulut, masih sama kan ya, manusia masuk ke mulut. Kerongkongan sama, lalu masuk ke lambung untuk menampung makanan. Kerongkongan adalah jalan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Jadi mulut dengan lambung itu jadi kalau pada ini mah pada ledeng mah seperti pipa kak. Itu teh kerongkongan teh fungsinya sama mirip dengan pipa gitu. Jadi menyalurkan makanan ya dari mulut yang dimakan masuk makanan lalu langsung ke lambung tempat menampung makanan. Nah, usus adalah untuk menyerap sari-sari makanan gitu. Usus itu kan terbagi dua ya, ada usus halus, usus besar. Usus halus mah untuk menyerap sari makanan ya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendapatkan proteinnya, vitaminnya gitu, mineralnya, lalu energinya. Sedangkan usus besarnya untuk menyerap air, lalu masuk ke saluran pembuangan. Intinya seperti itu. Organ pencernaan pada hewan itu memiliki organ-organ seperti itu. Lalu ujung saluran pembuangannya pada cacing tanah, serangga, ikan, dan mamalia disebut anus ya, tempat keluarnya. Tempat ya sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh itu keluarnya lewat anus. Kalau pada amfibi, reptil, burung, ujung saluran pencernaannya disebut kloaka. Gitu. Kenapa disebutnya kloaka? Karena kloaka ini merupakan gabungan antara saluran feses ya, saluran BAB gitu. Lalu saluran urin ya, saluran BAK dan saluran untuk reproduksi. Ya, itu menjadi satu, makanya disebutnya kloaka. Gitu. Kalau anus hanya BAB saja gitu. Itu ditemui pada cacing, serangga, ikan, dan mamalia. Ingat ya. Kalau kloaka itu 3 saluran sekaligus jadi satu, dari mulai amfibi, reptil, dan burung. Berikutnya, cacing tanah, serangga, dan burung memiliki tembolok. Ya, dia mempunyai tembolok. Apa saja yang mempunyai tembolok? Itu adalah pertama cacing tanah, serangga, dan burung. Contoh serangga itu belalang misalkan ya, hewan yang kecil-kecil yang ada di tanah ya, semut misalkan. Lalu belalang itu salah satu contoh dari serangga. Lebih jelasnya antum melihat halaman 44, 45, di situ ada contoh-contoh hewan satu persatunya ya. Dari mulai cacing tanah, serangga, dan burung itu mempunyai tembolok. Tembolok ini gunanya untuk apa? Untuk menyimpan makanan sementara. Jadi bukan lambung ya, bukan lambung, iya benar. Tapi ini dia disimpannya itu di tembolok.
tapi fungsinya menyimpan sementara gitu. Kalau ke lambung makan dicerna tuh makanan di situ. Ya. Nah, lalu ada yang memiliki sistem pencernaannya yang memiliki ruminansia. Ya, apa sih ruminansia itu? Ruminansia itu adalah hewan yang memamah biak. Gitu. Ya. Apa maksudnya? Hewan yang memamah biak ini atau hewan ruminansia itu adalah, nah di sini ada hewan pemakan tumbuhan yang memamah biak. Contohnya sapi, kambing, domba. Nah, disebut ruminansia karena terbagi atas 4 bagian. Ya, lambungnya itu memiliki 4 bagian. Pertama adalah obamasum, ya, abomasum, maaf, perut masam, rumen, perut besar, omasum, perut kitab, dan retikulum atau perut jala, gitu. Jadi dia mempunyai 4 lambung, 4 bagian di dalam lambungnya. Masing-masing memang mempunyai perbedaan fungsi. Jadi dia itu gini Kak, ya. Sapi itu kenapa disebut memamah biak? Dia itu makan secara cepat, di makanannya dicernanya secara cepat gitu. Lalu karena pengen cepat-cepat makan ya, pengen cepat-cepat selesai, set dimakan. Nanti setelah dia tenang ya, makanannya itu dikeluarkan lagi dari lambungnya. Kemudian dari situ baru dikunyah. Dikunyahnya bener-bener gitu. Kecil-kecil. Sebelumnya kan langsung ditelan aja tuh makanan, makan. Tapi yang tidak terduga itu dia dikeluarkan kembali, lalu ini lagi dimakan lagi gitu. Tapi dimakannya dengan potongan yang lebih kecil-kecil lagi, gitu. Lalu masuk lagi ke perutnya, ke bagian lambung yang lain. Nah di sini ada proses pencernaannya. Makanannya dikunyah di rongga mulut. Kemudian makanan masuk ke rumen, gitu. Rumen itu tadi bagian dari lambung, ya kan? Ya, bagian dari lambung. Perut besar atau masuk ke perut besar atau rumen. Gini. Dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim selulosa. Makanan masuk ke retikulum, kemudian dibentuk menjadi bolus. Ya, masuk ke retikulum berarti tadi perut jala, masuk ke perut jala. Jadi beberapa bagian. Nah, dari bolus masuk kembali ke rongga mulut. Nah, tuh kan? Ke rongga mulut, masuk kembali ke rongga mulutnya. Di rongga mulut ini dia dicerna kembali, dimakan kembali, digigit kembali. Ngang. Jadi lebih halus. Gitu. Sebelumnya kan dia tidak halus makanannya. Kenapa dari awal tidak halus, Pak? Gitu. Nah, karena dia itu pada dasarnya adalah hewan yang dimangsa oleh hewan yang lain. Jadi dengan makanannya seperti ini, dia itu sebagai fungsi keamanan gitu, supaya dia itu pada saat makan dia bisa langsung cepat dalam makannya, nggak buang-buang waktu gitu. Ya, karena takut ada pemangsa. Makanya sistem pencernaannya seperti ini. Gitu, ya. Nah, dari bolus itu kan bagian dari lambung ya, tadi yang ada 4. Masuk kembali ke rongga mulut, dicerna kembali. Makanan diteruskan ke omasum. Nah, di omasum ini, tadi bagian dari lambung, terjadi penyerapan air. Ya, baru setelah masuk yang kedua kali ke mulut, masuk lagi ke omasum. Makanan diteruskan ke abomasum, dicerna secara kimiawi. Akhirnya dicerna di abomasum secara kimiawi. Gitu. Jadi perjalanannya bolak-balik makanannya ya Kak. Gitu. Itu seperti itu kira-kira. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi ingat tadi apa yang disampaikan, bahwa pencernaan hewan itu pada dasarnya sama ya, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan saluran pembuangan. Saluran pembuangan itu berbeda-beda tiap ini. Ada yang namanya kloaka, ada yang namanya anus. Gitu. Nanti antum harus bisa menyebutkan contoh hewan yang menggunakan kloaka atau anus. Lalu kemudian ada yang punya tembolok gitu untuk penampungan sementara. Dan terakhir ada hewan, proses pencernaan hewan
yang tergolong pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak, di mana dia punya 4 ruang di lambungnya dan dia bisa mengeluarkan kembali makanannya ke mulut supaya dicerna secara mekanik gitu. Ya, itu ya yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Seperti biasa, antum silahkan dilihat di deskripsi untuk ininya apa tugasnya gitu ya. Insya Allah tidak banyak tugasnya, insya Allah bisa lah tugasnya ya. Untuk sementara itu dulu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.